Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Massimiliano Allegri inginkan Ayub Bowadi, tetapi Giorgio Furlani justru datangkan Samuele Ricci menurut sebuah laporan. Di tengah penampilan memukau dari Bowadi bersama Maroko di Piala Dunia, muncul fakta bahwa sebenarnya AC Milan memiliki peluang merekrutnya pada masa lalu. Sebelumnya, Paulo Fonseca sempat menginginkannya, tetapi pada akhirnya dia tidak pernah direkrut hingga pelatih asal Portugal itu dipecat. Sekarang Gianluca Di Marzio dari TMW melaporkan bahwa bukan hanya Fonseca yang menginginkan bintang Lille itu, tetapi Allegri pun juga menginginkannya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Tahun lalu, ketika Massimiliano Allegri menyiapkan daftar keinginannya untuk Milan, nama Bowadi masuk ke dalam daftar untuk lini tengah. Allegri dan staf mencari bakat telah memasukkan nama sang gelandang, di mana mereka berharap dia akan menjadi tumpuan pada lini tengah untuk masa depan. Bowadi memiliki peluang besar pada saat itu, tetapi Milan dan Furlani telah menandatangani Ricci untuk posisi tersebut. Ungkapnya. Santiago Gimenez mengakui bahwa debut di Piala Dunia sudah lama dia nantikan dan akhirnya impian itu terwujud. Gimenez akhirnya berhasil mencatatkan debut di Piala Dunia bersama timnas Meksiko pada pertandingan kedua saat menghadapi Korea Selatan. Pada pertandingan tersebut, Meksiko berhasil meraih 3 poin setelah mengamankan skor akhir 1-0, dan kabar baiknya Gimenez turun menjelang berakhirnya pertandingan itu. Penyerang AC Milan itu merilis pesan tentang pencapaian itu melalui sosial medianya dengan menyatakan ini adalah hal yang ditunggu-tunggunya sepanjang hidup. Berikut unggahan sang penyerang disampaikan melalui akun X miliknya. Saya memimpikannya, saya menginginkannya, saya bekerja keras untuk itu dan Tuhan mewujudkannya. Kemenangan, debut, maju ke 16 besar, lebih bersatu dari sebelumnya. Let's go Meksiko. Jika Anda percaya, Anda akan menerima apapun yang Anda minta dalam doa, tulisnya. AC Milan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan wonderkid Bulgaria berusia 16 tahun menurut sebuah laporan. Nikolos Kira melaporkan bahwa Milan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan wonderkid asal Bulgaria bernama Tomi Hatzev. Kontraknya bersama Diavolo akan ditandatangani hingga 2029 dan anak muda itu akan menandatangani kontrak barunya ketika sudah resmi berusia 16 tahun pada bulan September mendatang. Tommy saat ini bermain untuk Akademi Plovdiv di Bulgaria dan menurut sang jurnalis, dia telah dianggap sebagai salah satu talenta terbesar untuk kelompok usianya. Saat ini Tommy bermain sebagai bek tengah dan tampaknya dia akan menjadi bagian dari Milan Primavera. Dengan kata lain, Rossoneri telah berburu di pasar transfer meskipun tim senior masih harus bersabar, tetapi divisi akademi muda terus bergerak maju. Mari kita tunggu dan berharap semoga tim utama dapat segera menyelesaikan permasalahan mereka serta berbicara banyak merekrut pemain baru. Tiglitare akhirnya buka suara dan menyatakan bahwa masa Rafael Leao telah selesai bersama AC Milan. Tare diwawancarai oleh Sport Mediaset yang menanyakan seputar situasinya di Rossoneri beberapa waktu yang lalu, dan mantan direktur olahraga Milan itu juga berbicara tentang Massimiliano Allegri. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Dia adalah pelatih top, pilihan Napoli adalah pilihan yang bijaksana, sejalan dengan ambisi klub dan harus terus dimiliki untuk masa depan. Situasi ini adalah bagian dari permainan dan profesi kami. Tahun lalu, Allegri sudah menjadi kandidat yang bisa bergabung dengan Napoli, jadi mereka menjaga hubungannya tetap hidup. Max dan saya sering berbicara setiap 2 atau 3 hari di telepon. Kami telah membuat beberapa kesalahan, tetapi Allegri adalah pelatih yang telah melakukannya dengan sangat baik dalam sejarah sepak bola Italia dan akan terus begitu. Saya berharap AC Milan dapat menemukan keseimbangan dan rencana serius untuk masa depan. Leao, saya tidak tahu apakah baik atau buruk menginginkan pengalaman baru, tetapi ketika seseorang memiliki keinginan itu, berarti hubungan tersebut telah berakhir. Siklus telah berakhir. Kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia hanya perlu menemukan konsistensi dalam permainan karena dia adalah seseorang yang dapat membuat keputusannya sendiri. Tahun ini hal itu belum terjadi, sebagian karena masalah fisik yang dia alami, ungkapnya. Orlando City tampaknya memiliki minat untuk merekrut Santiago Gimenez dari AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa tampaknya Gimenez telah memiliki minat dari Orlando City untuk pindah secara permanen pada musim panas kali ini. Selain itu, tim Amerika Serikat ingin mendapatkan Andre Pierre Gignac untuk menjadikannya tandem Gimenez dan tampaknya sang penyerang Meksiko itu juga tertarik. Namun tentu saja Diavolo tidak akan melepasnya dengan mudah, terlebih beberapa tim Eropa seperti Lazio dan Tottenham Hotspur telah menunjukkan minat kepada Gimenez. Selain itu, harus ada tawaran besar yang tiba di atas meja karena sebelumnya Milan susah payah membawanya ke Italia dan mengeluarkan biaya transfer yang besar. Liga Amerika bisa melakukan gebrakan pada jendela transfer pada musim panas, terlebih setelah gelaran Piala Dunia di sana. Presiden Pulisic bahkan dilaporkan telah masuk ke dalam radar New York City FC dan bahkan mereka telah memiliki tawaran megah untuk membawa mantan bintang Chelsea itu pulang ke Amerika Serikat.
AC Milan tidak berencana melepas Ardon Jazari meskipun Atalanta terus melakukan pendekatan menurut sebuah laporan. Jazari berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim utama di Avolo meskipun Ladea terus mengintai di pintu keluar San Siro. Sekarang Nicolo Cesarini ikut membahas minat kuat dari tim Bergamo terhadap gelandang asal Swiss itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Atalanta tidak diragukan lagi adalah klub yang paling aktif saat ini. Nerazzurri menjual Ederson seharga 45 juta euro ditambah bonus ke United. Dengan kepergian Palestra, mereka akan memiliki pemasukan mencapai 100 juta euro. Tujuan di lini tengah adalah untuk melengkapi skuad dengan setidaknya 3 pemain baru. Ada juga profil lain yang sangat disukai klub. Dia adalah Jazari yang tiba di Milan dari klub Borussia tahun lalu dengan harga hampir mencapai 40 juta euro. Cedera di awal musim tentu saja telah membatasi penampilannya, tetapi kualitasnya tidak dapat diragukan. Diskusi hanya akan dapat dimulai setelah Rossoneri menyelesaikan tim manajemen mereka, ungkapnya. Zvonimir Boban sebut Dinamo Zagreb adalah tim ideal untuk Ismail Benacer setelah dia pergi dari AC Milan. Dengan rentetan cedera yang terus mengganggunya dalam beberapa musim terakhir, sulit melihat Benacer menikmati usia keemasan dalam karirnya. Namun meskipun begitu, ternyata masih ada tim yang memiliki minat kuat kepada gelandang Aljazairi itu terlepas dari masalah fisik yang terus menghantamnya. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada minat dari Zagreb untuk mengaktifkan opsi pembelian mereka dalam kesepakatan pinjaman Benacer. Namun Boban justru menyatakan bahwa mereka merupakan pilihan terbaik untuk sang gelandang. Berikut komentar yang disampaikan Daniele Longo melalui akun X miliknya. Kami ingin mempertahankan Ismail Benacer, tetapi kami menunggunya untuk menyelesaikan kontraknya dengan Milan. Jika dia menyelesaikan masalahnya dengan Rossoneri, kami akan menjadi tim yang ideal untuk dia melanjutkan karirnya, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan pantau serius situasi dari Nicolo Zaniolo untuk membawanya pada musim panas kali ini menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Diavolo sedang memantau situasi mantan gelandang serang AS Roma itu setelah peningkatan performanya bersama Udinese musim kemarin. Zaniolo dapat ditebus dengan biaya sekitar 15 juta euro dan permintaan gajinya juga masih dapat dipenuhi oleh Milan sehingga dia bisa menjadi pilihan untuk dipertimbangkan. Namun saat ini Milan hanya memantau sang penyerang yang membuat mereka akan tertinggal dalam perlombaan mendapatkannya pada musim panas. Tim-tim Italia lainnya seperti Juventus dan Como sudah mulai bergerak untuk melakukan pendekatan, sementara Rossoneri masih berada di tahap awal. Meskipun begitu, beberapa waktu yang lalu agen Zaniolo terlihat sedang mengunjungi casa Milan, di mana hal itu menunjukkan bahwa jika mereka serius, Milan tetap memiliki kesempatan untuk membawa penyerang asal Italia itu ke San Siro pada musim panas. Claudio Filippi telah pergi dari AC Milan mengikuti Massimiliano Allegri dan sekarang dia telah kirimkan pesan untuk para penggemar. Filippi mengkonfirmasi kepergiannya dari Rossoneri. Berikut pesan perpisahannya disampaikan melalui akun Instagram miliknya. Setelah hanya 1 tahun, pengalaman saya di AC Milan berakhir. Ini adalah klub yang bergemilang dengan basis penggemar yang mencintai tim, dan Milan ini adalah tempat kerja legendaris, unik karena lokasi dan untuk orang-orang yang bekerja di sana, dari staf restoran hingga staf resepsionis hingga petugas kebersihan, semuanya jatuh cinta dengan AC Milan mereka. Bersama Daniele Bori, kami beruntung melatih sekelompok penjaga gawang yang luar biasa, baik secara teknis maupun di atas segalanya secara moral. Untuk Mike, Pietro, Lorenzo, dan Matteo, terima kasih yang tulus dan semoga sukses untuk masa depan yang cerah, tulisnya. Hingga dibuatnya berita ini, baru Matteo Gabbia yang terlihat merupakan pemain Milan yang berkomentar dengan menuliskan hati cinta yang sederhana dan menunjukkan rasa hormat, tulisnya.